Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom keluarga HCC, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tak kurang satu apapun. Itu semua karena berkat anugerah Tuhan. So mari pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Namun sebelum itu saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Kiranya pagi hari ini mari kita mau taruh pengharapan kita kepada Tuhan, karena hanya kepadanya kita menemukan pertolongan daripada Tuhan, dan Dia sanggup untuk menopang hidup kita. Mari pada pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari nyanyikan pujian ini. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus
Kami membawa hidup kami Tuhan hanya kepadamu, kepadamu Yesus, Yesus. Kami mau menyembahmu Tuhan, kami mau menyembahmu Yesus, hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu. Kau sanggup pulihkan hidup kami Tuhan, Kau sanggup penuhi hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pertolongan-Mu setiap hari Tuhan di hidup kami. Sungguh kami terkagum akan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Shalom HCC Families, bersyukur hari ini kita bisa sama-sama bersatu bersama menyembah dan memuji Tuhan pada hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, apa yang menjadi perenungan kita hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu hari ini, bersyukur untuk Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu dapat bekerja dalam hati kami, sehingga kami dapat melakukan apa yang kami dengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan kita hari ini melanjutkan dari pembacaan yang kemarin. Sudah sampai di Matius 19 dan Markus 10. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebenarnya kedua pasal ini, kedua Injil ini memiliki latar belakang yang sama. Hanya saja bedanya ada bagian-bagian yang tidak ditulis dalam Matius 19. Nah, latar belakang teks ini di mana diceritakan Yesus sedang melakukan perjalanan dari Galilea dan tiba di tempat yang bernama Yudea. Di sana Yesus dikerumuni oleh banyak orang untuk mau berinteraksi dengan Tuhan. Orang-orang ini mau datang kepada Tuhan untuk mau disembuhkan. Dan ada juga beberapa orang yang datang ingin bertanya kepada Yesus. Dan tidak banyak juga orang yang ingin menjatuhkan atau ingin mencobai Yesus pada waktu itu. Nah, yang menjadi bahan perenungan kita hari ini, di mana diceritakan bahwa ada seorang kaya yang datang kepada Yesus bertanya. Dia bertanya tentang bagaimana dia dapat memperoleh keselamatan. Ini menarik karena jawaban Yesus pada waktu itu, Yesus menjawab bahwa orang ini harus menuruti segala perintah Allah atau hukum Taurat. Lalu yang menarik di situ, anak muda itu berkata kepada Yesus bahwa semua hukum Taurat dia sudah lakukan. Tapi Yesus tahu latar belakang anak muda ini. Yesus berkata, juallah hartamu. Dan orang muda ini ternyata pergi dari Yesus. Dia sedih karena hartanya banyak. Nah, dari cerita ini, dari kejadian ini, saudara, memunculkan pertanyaan bagi kita. Apakah keselamatan itu dapat kita peroleh saat kita melakukan kebaikan, atau saat kita melakukan perintah Allah, atau kita melakukan firman Tuhan? Apakah keselamatan itu dapat diperoleh saat kita melakukan itu semua? Ayat yang dapat menjadi referensi dari pertanyaan ini itu terdapat dalam Matius 19 ayatnya yang ke-18 dan 19. Waktu itu Yesus berkata, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormati ayah dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, apakah saat kita melakukan itu semua kita memperoleh keselamatan itu?
Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tentunya waktu kita membaca Alkitab, waktu kita membaca Injil, dan kita membaca Injil Matius 19 hari ini, kita perlu mengetahui latar belakang dari teks tersebut. Nah, latar belakang dari teks tersebut, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di mana Yesus itu sedang berada atau Yesus sedang hidup di bawah pimpinan hukum Taurat. Jadi orang-orang pada waktu itu harus tunduk terhadap hukum Taurat, harus melakukan segala yang diperintahkan oleh hukum Taurat, harus melakukan segala sesuatu yang dituliskan dalam hukum Taurat. Sehingga bukan hal yang mudah bagi seorang guru, seorang rabi, bagi seorang pimpinan waktu itu untuk memberitakan firman Tuhan. Kenapa? Atau memberitakan Taurat itu. Kenapa? Karena di dalam Ulangan 13 ayat 1-5 di situ diatur di mana jika ada orang yang memberitakan firman Allah melenceng dari hukum Taurat, maka orang itu harus dihukum mati. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, alasan Yesus menjawab pertanyaan orang muda yang kaya ini dengan mengikuti hukum Taurat dapat memperoleh keselamatan, itu mempunyai dua alasan. Yesus mempunyai dua alasan waktu itu. Yang pertama, Yesus tahu jika jawabannya tidak sesuai dengan hukum Taurat, maka konsekuensinya adalah hukum mati. Bisa jadi waktu itu Yesus langsung dihukum mati oleh orang di situ karena dia menjawab tidak sesuai dengan hukum Taurat. Yang kedua, Yesus sebenarnya tahu bahwa tidak ada satu manusia yang bisa mengikuti seluruh hukum Taurat 100% sempurna. Terbukti ternyata orang muda yang kaya itu tidak bisa melakukan hukum Taurat itu secara sempurna. Itu berarti tidak mungkin keselamatan dapat diperoleh karena mengikuti hukum Taurat dan atau berbuat baik. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan murid-murid dalam ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25 berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Murid-murid bertanya, jika demikian tidak mungkin orang dapat diselamatkan atau dapat memperoleh keselamatan itu. Nah, lalu jika perbuatan baik tidak dapat membawa kita kepada keselamatan, apa yang bisa membawa kita kepada keselamatan? Jawabannya ada dalam Matius 19 ayat yang ke-29. Yesus berkata, "Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anaknya atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh keselamatan, memperoleh hidup yang kekal." Yesus satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, keselamatan kita dapat itu karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Keselamatan dapat diperoleh karena kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Syarat untuk memperoleh keselamatan hanya satu, yaitu mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu, apa yang akan dilakukan setelah kita percaya kepada Yesus? Setelah kita percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus akan mendiami hati kita. Roh Kudus akan mendiami hidup kita, sehingga perbuatan kita harusnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Perbuatan kita harusnya sesuai dengan firman Tuhan. Jika kita mengaku bahwa kita percaya, tapi kita tidak melakukan firman Tuhan, itu berarti kita sebenarnya tidak percaya atau kita masih meragukan tentang kebaikan Tuhan. Karena sangat tidak mungkin seorang yang sudah percaya kepada Tuhan, seorang yang sudah didiami oleh Roh Kudus, namun dia tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari saudara, kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Kita sungguh-sungguh mengimani apa yang Dia katakan. Kita mengimani ketuhanannya sebagai Juru Selamat kita, agar kita dapat memperoleh keselamatan itu. Tuhan memberkati firman-Nya. Haleluya.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.